Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan membuat video tutorial lagi. Kali ini saya akan membuat yang namanya instalasi webmail. Di sini aplikasi yang saya gunakan adalah Runcoup ya. Nah, nantinya ini server yang sebelumnya, di video sebelumnya itu sudah saya buat juga. Ini masih kelanjutan dari video selanjutnya, sebelumnya. Nah, di sini saya kemarin sudah menginstal yang namanya mail server, terus DNS server. Nah, sekarang saya akan membuat yang namanya webmail, di mana webmail ini tujuannya agar mail server yang kita gunakan atau yang kita buat ini bisa diakses melalui sebuah web browser. Nah, contoh di sini saya sudah siapkan lagi petunjuk di sini. Nah, ini yang akan diinstal adalah pertama untuk Runcoup itu membutuhkan yang namanya Apache 2, apt, terus MariaDB atau database-nya nantinya. Nah, di sini nanti kita akan membuat database, tapi nanti untuk pengguna database ini adalah untuk tingkat lanjutnya kalau kita mau melakukan konfigurasi koneksi antara database-nya. Nah, sebenarnya ketika kita melakukan instalasi Runcoup, pada saat instalasi tersebut kita hanya dimintakan untuk mengisi sebuah passwordnya aja. Nah, tapi nanti kita akan coba buat step by step mulai dari atas ini. Nah, pertama server ini harus kita pastikan dulu bisa terkoneksi dengan yang namanya internet. Nah, contoh di sini, oke, di sini saya tidak menggunakan putih, tapi nantinya kita akan lihat dulu kebutuhannya apa saja. Jika dibutuhkan yang namanya remote server, maka saya akan gunakan putih nantinya. Nah, oke, sini yang kita harus lakukan seperti biasa, kita harus mengecek IP address dari server kita dulu di sini. Nah, terus kita harus mengecek apakah server kita ini sudah terkoneksi dengan internet atau belum. Oke, oke, ini servernya sudah terkoneksi. Sekarang saya akan melakukan yang namanya instalasi Apache 2 sama perangkat sama aplikasi database-nya. Nah, kemarin pada materi yang saya bawakan di kelas itu sebenarnya sudah terinstall aplikasi tersebut ketika praktek yang namanya web server. Nah, jadi bagi yang sudah menginstal tidak perlu melakukan langkah-langkah yang ini. Nah, di sini karena server saya itu masih dalam keadaan kosong, belum ada yang namanya Apache 2, terus MariaDB-nya juga belum ada, maka saya akan melakukan instalasi terlebih dahulu. Oke, di sini akan saya install apt get install. Oke, apt get install. Apache 2, terus MariaDB server. Nah, jadi di sini kita akan menginstal dua aplikasi ini untuk pendukung dari Runcoup-nya. Nah, ini akan kita enter ya. Oke. Nah, oke. Ketika saya mengenter nanti akan ada yang kayak gini, ini tekan tombol Y aja, terus enter kembali. Nanti dia akan melanjutkan proses penginstalasian secara online. Nah, makanya tadi kenapa saya beritahukan kita harus memastikan dulu apakah server yang kita miliki sudah terkoneksi dengan internet atau belum. Nah, ini prosesnya nanti sesuai dengan kecepatan internet yang berada di tempat kita masing-masing.
Oke, ini untuk instalasi Apache 2 dan MariaDB-nya udah selesai. Sekarang kita tinggal melakukan yang namanya konfigurasi database-nya. Nah, di sini untuk perintahnya pertama itu adalah kita harus masuk ke database-nya dulu ya. Jadi masuk ke database itu perintahnya adalah MySQL -o root -p. Nah, setelah menuliskan perintah ini silakan tekan enter. Kemudian masukkan password root yang kita miliki. Nah, yang dimasukkan itu yang digunakan adalah password root. Nah, di sini kita akan membuat yang namanya database. Oke, di sini database-nya saya gunakan adalah mail. Terus nanti ada beberapa konfigurasi selanjutnya. Nah, kita buat database-nya dulu. Perintahnya adalah create database mail titik koma enter. Oke, database-nya sudah selesai dibuat. Sekarang tinggal membuatkan yang namanya user dan passwordnya. Nah, di sini bisa kita lihat user dan passwordnya adalah seperti ini cara penulisannya. Sekarang saya kembali lagi. Create user mail at localhost. Terus selanjutnya identified by, ini adalah passwordnya ya. Jadi ini password nantinya, sedangkan usernya adalah ini. Nah, oke, untuk pembuatan password ini sebenarnya terserah ya. Yang penting kita mengingat password dan usernya. Jadi tidak perlu harus mengikuti seperti yang di depan sini. Jadi ini disesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, jika sudah sesuai dengan kebutuhan kita, kita bisa melakukan pembuatan user tersebut. Nah, oke, ini saya lanjut lagi. Titik koma, enter. Oke, di sini ada perintah yang salah. Oke, saya lihat dulu. Create user, mail, localhost, identify. Kita lihat. Oke, ini ada salah perintahnya. Oke, jadi kalau terjadi seperti ini tidak usah khawatir. Ini dikarenakan perintah yang kita buat tadi itu salah. Nah, di sini saya coba perbaiki. Oke, terus saya enter. Oke, ini selesai pembuatan usernya. Sekarang tinggal melakukan yang namanya grant all privilege. Ini tujuannya agar user ini dimasukkan ke database yang kita buat sebelumnya. Grant all privilege. Oke, privilege on. Di sini adalah nama database-nya. Terus ini adalah nama lokal usernya tadi. Nah, on mail, ini nama database-nya, titik, bintang. Terus selanjutnya to. Nah, to ini nama usernya, mail at localhost.
Oke, localhost oke, titik koma, enter. Setelah itu kita lakukan yang namanya flush privilege. Enter. Nah, oke, database-nya sudah selesai dibuat. Meskipun nantinya kita tidak akan melakukan koneksi ke sini terlebih dahulu, kita hanya memastikan apakah web server webmailnya ini sudah bisa terkoneksi dengan mail servernya atau belum, sudah bisa digunakan atau belum. Kemungkinan nanti database ini akan digunakan untuk yang lebih besar ya. Nah, sekarang kita akan lanjut. Ini kita close terlebih dahulu dari database-nya. Perintahnya adalah quit. Oke, ini sudah keluar. Sekarang kita lakukan penginstalan runcube-nya. apt get install runcube. Nah, setelah itu tinggal di enter. Yes, enter lagi. Nah, selanjutnya di bagian sini nantinya akan ada beberapa konfigurasi kita lakukan pada saat instalasi ini. Oke, konfigurasi runcube ini kita enter aja. Oke, MySQL application password for runcube. Nah, ini tak samakan saja dengan yang tadi saya gunakan di database-nya ya, yaitu mail server at 123. Nah, setelah itu tak enter, mail server at 123, enter lagi. Nah, konfigurasinya selesai di sini. Nah, ini instalasinya selesai. Selanjutnya melakukan yang namanya pengecekan beberapa data seperti di sini nano spasi /etc runcube config inc php. Di sini kita mencari konfigurasi dengan bertuliskan ini. Kita hanya memastikan bahwa ini sudah sesuai dengan domain kita atau belum. Nah, kalau belum silakan disesuaikan. Nah, di sini perintahnya adalah nano spasi /etc /runcube oke, di sini kita lihat lagi config inc.php. Nah, setelah itu kita enter. Nah, di sini kita akan mencari baris yang dikatakan tadi. Baris tersebut berada di sini. Nah, ini kebetulan belum ada. Nah, maka kita akan masukkan domain saya itu adalah mp smk bisa.edu. Nah, di sini juga ada yang namanya localhost. Ini kita rubah juga dengan mp smk bisa.edu. Nah, jika sudah dibuat seperti ini, maka untuk baris selanjutnya ada SMTP user, SMTP password. Ini kita biarkan saja kosong, tidak perlu diisi. Nah, setelah itu kita langsung simpan, Ctrl X, Y, dan Enter. Nah, selanjutnya kita melakukan konfigurasi pada Apache 2-nya, yaitu kita harus masuk ke folder site available dengan perintah cd spasi /etc /apache2 /site available kayak gini.
Nah, di sini jika kita tekan ls, maka terdapat yang namanya dua file, di mana dua file ini digunakan untuk melakukan konfigurasi web server. Yang 000 ini adalah untuk HTTP, sedangkan yang ini untuk HTTPS. Yang akan kita lakukan adalah mengcopy file 000 default.conf ini menjadi mail.conf. Nah, seperti di sini. Nah, perintahnya adalah cp default menjadi mail.conf. Setelah itu enter. Nah, yang harus kita edit adalah mail.conf-nya dengan perintah nano mail.conf. Nah, di sini yang kita lakukan adalah mengkonfigurasi bagian ini. Kita masukkan domain kita mail.smk mp smk bisa.edu. Nah, sedangkan di sini kita akan rubah rootnya, lokasi rootnya. Nah, jadi di sini sebenarnya sudah ada posisinya. Nah, var lib roundcube. Nah, jadi di sini var lib roundcube. Nah, setelah kita buat seperti ini, maka ini yang harus kita pahami, ini adalah posisi di mana kita menyimpan aplikasi roundcube-nya tadi. Jadi nanti koneksinya ke sini. Nah, kita akan Ctrl X, Y, dan Enter. Nah, setelah Ctrl X, Y, dan Enter, selanjutnya kita melakukan, nah ini tadi ada dua file, sekarang sudah ada 3 nih. Nah, kita nonaktifkan yang 00-nya ini, dan mengaktifkan yang mailnya ini. Perintahnya adalah A2tsite, terus nama dari file yang akan disable, terus kita mengenable mail.conf-nya dengan perintah A2nsite mail.conf. Enter. Nah, maka setelah selesai seperti ini, kita tinggal melakukan restart dari Apache-nya dengan perintah /etc/init.d/apache2 restart. Enter. Nah, setelah di restart seperti ini, oke, saya akan cek dulu IP address saya. Kembali. Nah, IP address saya itu adalah ini. Nah, sedangkan jika saya tes ns lookup mp smk bisa.edu. Oke. Nah, maka untuk pengujian di komputer asli, nah di sini saya akan lakukan yang namanya konfigurasi DNS-nya saja. Kebetulan saya akan memanfaatkan yang namanya di sini jaringan DHCP. Nah, jadi saya cukup memasukkan DNS-nya. Ini saya masukkan adalah IP dari komputer saya tadi. Nah, jadi di sini saya akan masukkan seperti ini. 234. Nah, kenapa harus memasukkan kayak gini? Karena agar domain saya itu bisa saya akses dari komputer saya ini. Nah, di sini saya tinggal oke. Nah, secara teknis saya tetap mendapatkan IP dari jaringan yang berada di jaringan lokal saya, tapi DNS-nya menggunakan DNS sesuai dengan DNS server yang ada di server saya.
Maka di sini saya akan lanjutkan. Nah, pertama saya akan coba akses mail.mp smk bisa.edu. Nah, di sini runcoop-nya sudah berjalan. Ketika sudah berjalan seperti ini, nah kemarin saya sempat membuat user, yaitu 2 user. Pertama adalah user 1, passwordnya, oke, saya akan coba login dulu. Kira-kira bisa atau tidak. Oke, saya kebetulan lupa passwordnya ya. Oke, ini karena saya lupa password dari user yang saya buat kemarin, saya akan coba perbaiki password usernya. Saya masuk ke cd /home, terus cls, di situ ada 2 user, passwd user 1, enter. Aduh, passwd user 1. Oke, saya akan rubah passwordnya 12345 12345. Terus saya juga lupa password dari user 2-nya, maka saya rubah juga password user 2 1234 1234. Oke. Saya akan coba sini user 1 12345. Oke, ini masuk runcoop-nya. Nah, ini kemarin file yang pernah kita uji cobakan untuk mengirim emailnya. Nah, sekarang saya akan coba masuk ke user 2-nya. User 2, passwordnya 1234, enter. Nah, di sini juga sudah bisa masuk seperti ini. Nah, jadi untuk webmail ini sebenarnya adalah pendukung dari sebuah mail server agar bisa diakses dalam bentuk tampilan web seperti ini. Nah, oke, saya kira video kali ini cukup sekian ya untuk pembahasan masalah runcoop. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.